Ayo, tentukan dulu di mana Allahmu. Jangan nggak jelas gini dong. Jangan nggak pakai dalil. Dalilmu dikatakan dia, wah itu Salafi Wahabi ya. Wah. Shalom. Dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan video yang sangat luar biasa dan pastinya memberkati kita semua. Saya membagikan satu firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 12 sampai 13. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan manusia. Karena penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Tonton video ini dari awal sampai habis dan semoga memberkati kita semua. God bless you. Selamat menyaksikan. Halo, Zaifil. Ya, Islam Kristen, bro. Islam. Ya, silakan kan. Aku ingin bertanya, karena ini aku nggak pernah paham kan. Aku Ya, ingin silakan kan. bertanya, yang disalib itu siapa? Kemanusiaan Sang Firman. Kemanusiaan Sang Firman. Yang disalib itu, yang makna yang disalib itu siapa? Kemanusiaan dari Sang Firman Allah. Yang aku tanya namanya siapa? Oh, nama itu nggak bisa disalib. Yang disalib itu manusianya. Manusianya, yang manusianya itu namanya siapa? Kemanusiaan Yesus. Berarti Yesus yang disalib itu. Iya betul, kemanusiaannya yang disalib. Kemanusiaannya. Waktu dia sudah disalib itu apa berarti dia masih Tuhan apa enggak? Itu kemanusiaannya yang disalib. Gelar Tuhan itu tidak akan bisa disalib, tidak bisa mati. Coba gelar kamu salibkan. Gimana cara kamu menggantung gelar? Coba. Iya. Ya. Itu dia yang mati itu adalah kemanusiaannya, dagingnya yang mati. Yang dipaku itu adalah dagingnya, betul. Tuhannya kemana? Masih ada satu di dalam dia, kan dia bangkit pada hari yang ketiga. Berarti kalau orang yang mati rohnya hilang itu Tuhan nggak bisa hilang. Gimana cara menghilangkan roh? Kan orang yang mati kan nyawanya nggak ada lagi kayak gitu. Macam Yesus itu dari salib. Tidak ada atau terpisah? Nggak ada terpisah. Kalau tidak ada berarti nggak ada sama sekali. Terpisah dengan tubuhnya itu beda hal. Tetap ada, namun terpisah. Sekarang saya tanya gini, Muhammad itu nabi. Dia mati kan? Mati, karena dia berarti manusia. Nggak ada lagi nabi. Berarti nggak ada lagi nabi. Yang ada almarhum Muhammad. Iya, ya, memang dia itu nabi yang terakhir. Bukan nabi lagi, dia nabinya kan udah mati kata lu. Iya, tapi udah mati dan ajarannya kan masih tinggal. Nabi Muhammad itu udah nggak ada, yang ada almarhum Muhammad. Iya, tapi ajarannya kan masih tinggal. Saya nggak nanya ajarannya, kenabiannya udah nggak ada kan? Ya memang nggak ada. Berarti kamu nggak punya nabi dong? Ya, seperti kamu juga. Kalau kamu punya, berarti kamu nggak punya Tuhan lagi, Tuhannya domat. Masalahnya gini, Tuhan saya bangkit pada hari yang ketiga. Nabi kau nggak bangkit sampai detik ini. Sudah tidak ada nabi. Hari ketiga kapan hari ketiganya? Aku mau nanya. Kapan hari ketiganya? Hari Minggu. Aku mau tengok hari Minggu nanti mana Tuhan kamu bisa tunjukin sama saya. Dia ada. Dimana? Segala abad. Ada di dalam surga. Dimana nanti hari Minggunya? Aku mau tengok, tunjukkan nama aku di mana Tuhan kamu pada hari Minggu. Tadi saya jawab di dalam surga. Sekarang Allah mau saya tanya, di mana Allahmu? Emang Allahmu ada?
Ada. Emang kau punya Allah? Di mana? Di mana? Allah kami di mana-mana ada. Mana? Awas, nanti takut itu saya tentukin lagi itu. Jabariyah. Tunggu Timothy, takutnya ini kududukin lagi dia. Soalnya dia ada di mana-mana. Jangan di WC saya. Saya mau ke toilet dulu ya. Dudukin aja, nggak apa-apa. Oke, kalau Allah mau ada di mana-mana, sekarang saya tanya, apakah di Spiteng ada? Di mana-mana ada. Di Spiteng ada berarti bersama tai. Dia di tempat yang jadi baru enggak. Aduh, ya Tuhan. Jadi Allahmu di mana? Kau menolak Al-Qur'anmu. Allahmu itu katanya di arsy. Kok kau bilang pula di mana-mana? Ngarang kau. Bukan ngarang. Mana dalilnya Allah di mana-mana? Dalilnya Allah di mana-mana. Oh, dalilnya Allahmu di mana-mana mana? Itulah kenapa Kak Agatha yang nggak jelas. Kenapa? Inilah kenapa saudara Muslim ketika membahas tentang Allah itu berpolemik. Saya yakin pendapat Zalifi ini itu mewakili Asy'ariyah dan Maturidiyah. Karena Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan Allah tak bertempat, dia berada di mana-mana. Dan itu pernah dikritik oleh buku ini. Dr. Firanda Andrica dari Manhajus Salaf yang dikutuk mereka sebagai Wahabi. Padahal di dalam riwayat yang sahih diceritakan bahwa Allah itu berada di langit. Ya, Allah itu berada di langit, bahkan dikatakan ia turun dari langit yang ke-7. Kenapa? Karena kalau saya mengatakan Allah berada di mana-mana, pertanyaan Kak Agatha itu kena seperti yang dipertanyakan oleh Abu Bakar Al-Baiqani tahun 403 Hijriah. 403 Hijriah abad berapa itu? 7, 8, 9, 10, berarti abad 10 Masehi. Dikatakan jika Allah berada di setiap tempat, maka Allah berada di perut manusia, di mulutnya, di tempat-tempat buang. Coba dibaca Kak, saya nggak berani bacanya. Di lubang tai. Coba dibaca Kak. Coba dibaca Kak, saya nggak berani baca ini. Di tempat hajat nih, Nah, dan di tempat-tempat yang tidak enak untuk disebutkan. Allah Maha Suci dari itu semua. Ini dibantah oleh Abu Bakar Al-Baiqani. Nah, jadi kalian pun problem terhadap Tuhan kalian. Tapi kalian mengatakan umpama ya, mohon maaf. Biasa di kalangan polemik suka mengatakan Yesus bisa BAB enggak? Yesus bisa kencing enggak? Lah Tuhanmu itu berada di mana-mana seperti katamu. Di spit, kata sobat Kak Agatha bilang ya, di Spiteng ada enggak? Kau katakan di mana-mana termasuk di situ. Ya udah terkontaminasi Tuhanmu. Padahal itu pernah ditanyakan oleh Abu Bakar Al-Baiqani tahun 403 Hijriah. Kalian masih bertengkar tentang ketuhanan kalian di sini. Ayo, tentukan dulu di mana Allahmu. Jangan nggak jelas gini dong. Jangan nggak pakai dalil. Dalilmu dikatakan dia, wah itu Salafi Wahabi ya. Wah, ditolak sama Sunni nih. Ya, ini dari Wahabi Kak. Ini nggak diterima. Kalau ini Wahabi. Diterima. Iya, ini Wahabi, ini Asy'ariyah. Jadi mereka saling adu domba di sini. Oh, nggak diterima soalnya Wahabi di Indonesia. Tolak deh. Gimana bro? Jangan norak kali pertanyaan. Kalau kita Tuhan kita jelas ada di sorga. Dia terangkat ke sorga gitu. Jadi kalau mau mengatakan sesuatu itu setidaknya berdalil. Halo Cepi. Halo. Ya, halo. Lagi di goanya kau. Gimana menurutmu, Zaifil? Timothy, bentar ya, aku mau ke toilet. Takutnya Allah ada di toilet lagi. Aduh. Ya ampun. Silakan Kak. Gimana Zalifi? Kamu benar nggak? Kamu mengakui nggak apa yang disampaikan oleh ulama tadi? Baiqilani yang mengatakan Allah kalau seandainya dikatakan berada di mana-mana, dia akan berada di tempat hajat. Jangan dulu mencap Wahabi dan sebagainya. Tapi ini pernah dinyatakan oleh seorang ulama. Silakan ditanggapi. Silakan Zalifi. Kamu nggak bisa. Kamu tadi udah kami sudah menunggu respon kamu dari apa yang saya nyatakan di sini. Jadi terkait dengan pertanyaanmu kemana Yesus Kristus,
Kamu tidak mengetahui bahwa Yesus Kristus itu juga adalah omnipresent. Matius pasal 18 ayat 20. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Itu mirip dengan pernyataan Allah kami dalam Yeremia pasal 23 sampai 24. Aku Allah di sini sekaligus Allah yang ada di sana. 1 Raja-Raja 8 ayat 27 dikatakan bahwa baik itu langit maupun langit dan langit tidak dapat menampung Allah. Artinya, ketika Yesus Kristus turun menjadi manusia, bahkan ketika ia mati di kayu salib dan turun dalam kerajaan maut dalam rupa kemanusiaannya itu, roh kemanusiaannya itu, pada dasarnya ia masih bersama dengan Allah Bapa, ia berada di mana-mana karena Allah itu omnipresent. Anehnya konsep dalam Islam ini agak mirip dengan apa yang dinyatakan oleh iman Kristen. Allah berada di setiap tempat. Quran surah Qaf ayat 16 umpamanya. Dan ini menjadi problematik antara kalian. Asy'ariyah mengatakan Allah berada di setiap tempat, Salafi Wahabi mengatakan Allah itu hanya di arsy, tapi yang berada di mana-mana itu hanya ilmu Allah. Jadi kalian pun di sini masih problematik. Silakan kamu tanggapi. Yang benar yang mana? Kalau tadi keren ya Timur. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya, nggak pernah yang ngumpul itu di toilet soalnya. Iya Kak Agatha, makanya Bapak Gereja Santo Athanasius dari Alexandria pernah mengatakan, seandainya pun Allah berada di toilet, Allah di tempat halal yang sifatnya najis, itu tidak membuat Allah itu terkontaminasi. Layaknya sinar matahari yang menyinari kotoran sapi di lapangan. Matahari itu tidak terkurangi kemuliaannya. Itu kata Athanasius dalam bukunya Incarnation. Itu Bapak Gereja yang menyatakan seperti itu. Anehnya argumentasi ini mirip dengan, bukan mirip, malah diutarakan oleh seorang ulama muslim juga. Iya, Fakiruliddin, saya punya bukunya. Jadi kalian di sini terhadap Al-Quran, selain problematik terhadap firqah, aliran, ada konsep-konsep dalam iman Kristen itu yang ya apa ya, bisa dikatakan pemikirannya itu diambil juga dalam iman Islam. Betul. Ya contohnya tadi yang mengatakan Allah berada di mana-mana, tidak terkontaminasi dengan kotoran. Silakan tanggapannya Zalifi. Iya. Yang sebetulnya Allahnya ini berada di mana-mana. Tapi kalau kita, kenapa kita bilang Allah Ta'ala ini berada di atas langit ataupun di aras? Itu hanya kita, nggak mungkin kita dudukan Tuhan kita di bawah. Pasti di atas. Faktanya Allah turun dari langit ke-7. Itu sudah dinyatakan oleh Ustaz Firanda Andirja yang mengatakan Allah turun dari langit ke-7 untuk mengetahui siapa yang berdoa kepadanya. Apakah Allah itu, mohon maaf nih, ketika Allah turun di arsy itu ada Allah 1, Allah 2 gitu? Atau gimana? Tidak. Atau kosong? Tuhan kami tidak ada Tuhan Roh Kudus, tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Anak, nggak ada. Hanya satu, besar ya. Oke, berarti Tuhan kalian satu? Satu. Kenapa di dalam Maryam 8:3 dia mengatakan kami? Bahkan di surah lain dikatakan, kami mengutus rasul-rasul berdasarkan izin Allah. Jangan. Ini Quranmu, di report ya, si Timothy di report. Tiap-tiap bahasa Arab, tiap-tiap Al-Quran itu ada maknanya. Jangan dijelasin aja. Jangan dibilang gini, jelasin aja. Coba silakan jelasin. Iya. Bukan jelasin. Lo jelaskanlah kenapa Allahmu itu mengatakan Allah Ta'ala. Kenapa Allahmu itu mengatakan kami mengutus rasul-rasul atas izin Allah. Loh, kami Allah. Itu terus bukan atas izin maknanya. Allah. Gimana ini? Jadi gimana dong? Jangan diubah-ubah maknanya. Loh enggak, saya enggak ngubah makna. Itu tertulis. Fastlab, naik coba Fastlab. Bukakan data Fastlab. Naik Fastlab. Atau mana nih ya, saya nggak punya device yang lain gitu. Nah itu di dalam Quranmu sendiri dikatakan demikian gitu. Di dalam Maryam 8:3 dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa kami mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang-orang kafir dengan sungguh-sungguh. Itu di Quran Maryam 8:3. Siapa kami? Lalu di ayat yang lainnya dikatakan, kami mengutus rasul-rasul atas izin Allah. Ada berapa Tuhanmu? Ada kan Faslam? Sorry, gue jambak. Jangan Al-Quran. Saya hanya membaca. Jelasin aja. Itu download. Halo, Gurunda.
Salam. Apa? Baru dipahami kalimatnya dulu tuh. Lu kan saya hanya membaca plek-plekan, coba bukakan Fastlab. Apa yang Maryam 83 kah? Maryam 83. Maryam 83 sama yang itu. Kami mengutus rasul-rasul atas izin Allah. Ada itu. Saya lupa. Di mana itu ya, Prof? Oh, itu propaganda. Itu Quranmu kok propaganda? Itu kamu yang maknanya saya baru saya tidak ngomongin makna. Anissa 64. Anissa 64 ya. Betul. Itu Quran kok bilang propaganda? Astagfirullah. Kan aku yang bilang makna yang kau tulis itu. Nggak ada makna. Ini saya cuma bacakan tuh. Dan yang Anissa tadi mana? Ini Anissa. Betul. Ini. Kau baca itu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Siapa kami, siapa Allah? Banyak kali loh. Propaganda katamu, Quranmu itu. Propaganda apa Quranmu itu? Loh, ini bukan Quran. Kamu aja yang nggak mengerti apa kalimatnya di atas. Bukan seperti Yesus. Dengar ya. Nabi setengahnya Zuma, manusia, setengahnya Tuhan. Bagaimana Tuhan? Zuma sendiri bilang Allahmu itu 99 dalam satu. 99 in one. Allah adalah sifat, Allah adalah mulut. Itu Jumamu sendiri yang bilang, si Juma. Kenal Juma? Nah, kau tanya nanti sama si Juma. Ya, perwakilan Islam di TikTok, ya. Dia bilang Allah itu adalah sifat, sifatnya 99. Jadi Allah itu ada 99. Gimana menurut kau? Propaganda kau bilang. Quran kau bilang propaganda. Gimana itu? Ini saya jujur aja. Juma kemarin tuh kesini, dia sendiri yang bilang. Jadi Allah adalah sifat. Iya, katanya. 99. Iya. Gimana menurutmu? Itu itu namanya. Jadi Allah itu ada berapa? Tadi di dalam Anissa berapa tadi? Esa. Anissa 64 itu. Dan tidaklah kami mengutus Rasul atas izin Allah. Kami siapa? Itu Allah apa siapa? maknanya dibalik-balik maknanya? Maknanya kenapa dibalik-balik? Loh, Kak, saya nggak membalik makna itu, saya baca. Loh, tadi udah ditunjukkan, kok baca sendirilah. Mana ada seperti itu? Saya nggak memaknai apapun. Saya cuma bacakan nih. Ini muncukmu sendiri yang baca. Silakan. Silakan kau baca aja sendiri. Nih, bacalah. Baca, orang buta. Orang buta huruf kau. Mana orang buta huruf? Baca nih. Nah, udah baca lah kalau gitu. Bersuara, Bang. Bukan bersuara, yang kita debat bukan makna yang ditulis di situ. Kita berdebat di atasnya. Kata-katanya. Kau udah jijik ya baca Quranmu? Jijik kau? Ya, bilang kalau udah jijik baca Quranmu. Disuruh baca aja nggak mau. Gimana sih kau? Ya, ayatnya aneh sih. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk dia taati dengan seizin Allah. Ada kami, ada Allah. Ini gimana? Coba yang dimengertikan yang di atas. Isnillah. Oh, izin Allah. Mana iznillah? Isnillah. Wih, matanya astagfirullahaladzim. Enggak usah Fastlab. Nanti dia juga nggak tahu artinya itu. Si botol. Percuma. Bang, kalau udah malu, Bang, turun aja, Bang. Bukan malu, Bang. Kita ganti yang lain aja, Bang. Turun aja, Bang. Kalau udah nggak sanggup, turun aja. Kita menaikkan dokter. Bukan nggak sanggup. Ada kan? Nggak ada kan? Ini ada dokter Hadi nih. Halo. Halo. Halo, dokter. Halo. Ini suaraku ada nggak sih, Fastlab? Oh, jelas banget. Halo, Pak Dokter. Pak Dokter atau dokter ini?
Kesehatan reproduksi, info kesehatan kulit dan kelamin. SPK kah? Di atasnya dokter, di bawahnya dokter. Mana nih? Dokter dan dokter kah? Halo? Tiba-tiba gila. Aduh. Hai, Agatha. Silakan minta apa? Bisa Tunjukkan menjawab. agamamu benar, Agatha. Lah tunjukkan dulu aja itu. Tuhanmu itu kenapa? Butuh izin Allah. Kami itu siapa? Allah itu siapa? Terangkan, Agatha, Matius 21 tuh. Terangkan. Nah, kau kenapa udah malu baca Quranmu? Kenapa udah pada malu semua baca Qurannya? Nyuruh orang nerangkan agama kami, agamamu aja sekali-sekali terangin. Gua mah udah 3 tahun terakhir ini gua nerangkan agama gua. Kalian mana buka room yang bisa menerangkan agama Islam? Ayo dong. Tiap room bahasa Bible, aduh. Iya, orang Islam sekarang bahasnya Alkitab. Saya tiap hari bahas Alkitab. Loh, kalian Islam mana? Kapan hari kalian bahas Quran? Sekali-sekali lah bahas Quran. Ya nggak, Martin? Tapi kan kalau kalian tuh ngerti iman kalian. Nanyain kami mulu. Tak ada yang bilang tak kami itu Allah dan malaikat. Oke, gue kasih dalil lagi nih, seneng gue. Emang mereka nggak ngerti Tuhannya kok. Asal sembah aja. Ditanya, jelaskan Allahmu, kenalkan Allahmu. Mencret, botak sariawan, pening, anemia. Coba buka aja Faslab. Malaikat ikut mencipta ini. Iya. Tadi dia bilang Allah dan malaikat ya, oke. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, ayo. Masih mau bilang malaikat. Jangan cepet kali lah muntah darah. Jangan terlalu cepat muntah darah, udah aku bilang. Kami itu Allah dan malaikat. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat. No, ada kami, ada malaikat. Mau bilang apa kau? Oke, ini ada Wanti. Silakan Wanti. Samelkong. Wanti. Enggak apa-apa, kita ikutin aja alur mereka. Iya. Yuk, silakan bantah lagi. Saya counter lagi. Ya, nanya lah, kasihan orang ini kalau ditanya tentang Allahnya itu pingsan gitu loh. Langsung anemia, semaput, insomnia, apalagi tuh? Yang lupa ingatan itu apa? Amnesia. Udahlah kalian nanya Tuhan kami aja lah, kayak gitu tuh. Iya, udah ditanya ke tantrum, aneh. Langsung masuk angin kayak awak. Mencret, botak sariawan. Mia Khalifa nggak tuh? Langsung Parkinson kan? Anjir. Ngeri kali. Penyakit berbahaya Parkinson ya. Aduh Tuhan. Halo. Kuswanti. Ayolah Wanti. Udah diwanti-wanti nih lo. Jangan ya Dik ya, jangan. Halo, Wong Deso. Wong kong ini kok dibanding ke, saing ke, yo mesti kalah. Ayo Wong Koko. Halo. Orang Indonesia apa orang Palestina? Orang Indonesia. Nah kok bawa bendera orang? Norak kali kau. Ya enggak apa-apa lah. Kau kalau di Arab sana langsung diringkus kau. Di Arab tuh nggak boleh bawa bendera Palestina. Oh, belum pernah naik haji ya? Enggak sebaliknya. Itu ada loh Pak, ibu-ibu kan lagi di Mekah Pak, bawa bendera Palestina ditangkap. Mau tanya ini. Ditangkap Pak, boleh. Halo. Itu menghina negaranya sendiri soalnya. Iya.
Aku mau nanya ini di Injil apa di Bible itu Oh ya, yang boleh. menyatakan Memang dirinya. Islam ini taunya cuma bertanya, nggak bisa ditanya. Iya, Silakan, nanya aja, gantian. nanya. Gantian. Iya. Kamu udah pernah ditanyain? Ya belum, nanti ini kan itu Oh, loh. jangan bilang gantian Ini. lah. Silakan. Iya. Ini yang menyatakan mau masih nanya, Bu. Yang menyatakan di Injil itu yang mengaku dirinya Tuhan itu ada nggak ayatnya? Ada. Di mana dia itu? Yohanes 3 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jawabmu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan, kata Yesus sendiri itu. Ya enggak lah. Duh, Anda nanya dijawab kok ya enggak lah, gimana sih? Orang guru dan Tuhan kok. Itu kan Tuhan, bukan Tuhan. Dia guru dan Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan ya. Emang Rob artinya apa? Hah? Rob artinya apa? Rob. Ya Robbal Alamin, ya Rob. Rob, saya tanya Rob itu artinya apa? Tuhan atau Tuhan? Ya Tuhan lah, Rob. Ya udah, Yesus juga mengaku seperti demikian, Rob atau Kurios bahasa aslinya. Jadi Yesus itu mengaku Tuhan, mengaku Tuhan. Ya, kalau kamu mengatakan Rob itu artinya Tuhan, serius ya, setuju ya? Ya, Rob artinya Tuhan. Robbi itu artinya Tuhan. Oke. Bukakan surah Yunus 4:50 paslap ya. Fir'aun juga di sini dipanggil Tuhan. Ya dia yang ngaku. Dia kan ngaku. Oh, bukan. Allah mau sendiri. Ini Quran yang bilang. Kita kasih Yusuf 50 ya. Kita lihat, Pak. Ini tuannya Yusuf ya. Kita lihat. Penjelasan tentang Tuhan. Kita lihat ya. Rob yang pertama nih. Yusuf berkata, kembalilah kepada Robbika, Tuhan atau Tuhan, Pak? Robbal Alamin. Itu Robbika. Rob itu apa artinya? Tuhan atau Tuhan? Tuhan atau Tuhan? Itu kan Tuhan, bukan Tuhan. No, itu Allah. Itu Allah. Nah. Nih, hal yang sama. Rob juga Tuhan di sini malahan. Robbi. Ayo. Gimana kalau Rob? Ya kalau namanya Robbi ya Tuhan, memang Robbi Tuhan. Nama Tuhan. Robbika Tuhanmu. Kenapa Tuhanmu di sini? Kalau Tuhan itu banyak. Berarti Tuhan. Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu ya sebutan Tuhan. Kayak Kristen ada Tuhan. Cuman kalau Allah tetap satu esa. Nggak nyambung. Saya nggak nanya itu. Jadi Rob itu artinya Tuhan atau Tuhan? Kalau Rob dal alami ya Tuhan. Robbi. Kalau Robbi dia harus Arabnya double Rob. Kalau bacaannya. Loh, yang bawahnya coba Robbi. Double Rob. Double Rob. Nggak ada yang beda. Double Rob. Double B itu sama. Oh, double B. Ini yang mana? Hah? Allah juga disebut Tuhan berarti. Rob. Ya, Rob. Ya, Rob itu bahasa Arab. Gini. Rob itu bahasa Arab, bahasa Yunaninya Kurios. Jadi di dalam Yohanes 3:13 itu juga Kurios. Rob. Gimana? Sudah tahu bedanya? Jadi kalau kamu nanya, di mana Yesus mengaku dia Tuhan? Itu Yohanes 3:13. Akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu guru juga Tuhan. Jadi gimana? Ya, ada lagi yang mau ditanya? Sekarang gantian ya. Kalau di saya ya ada yang menyatakan dirinya itu Allah. Oke. Jadi saya tanya, ilah. Kamu baca 2 kalimat syahadat artinya kayak gimana sih? Coba. La ilaha illallah artinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya saya tanya, itu apa artinya? La ilaha illallah itu apa artinya? Ya tidak ada Tuhan selain Allah. Rob. La Robbu.
bukan la ilah. Tiada ilah, bukan rob. Kau nggak punya Tuhan. Itulah kalau dipecah-pecah. Katamu rob itu artinya Tuhan. Kalau ilah artinya apa? Allah ketawa lo nengok kau ini. Ya kalau ada dia. Allah ngakak lo nengok kau ini. Tuh di bawah ada namanya Allah. Itu Allah ngakak itu, tengok emotnya ngakak tuh, Allah yang gambarnya pohon tuh. Allah tulisannya. Ngakak dia tuh. Jadi gimana? Wong deso. Jadi Rob itu artinya Tuhan atau ilah? Iya, Rob itu sebutan Tuhan. Rob itu sebutan Tuhan. Iya. Tuhan Rob. Gitu. Tuhan Rob. Tuhan dong. Rob artinya Tuhan, berarti Rob Tuhan. Iya kan namanya sebutannya, makanya Allah itu bahasa. Jadi Tuhan Rob. Ya Rob artinya Tuhan dong. Kenapa Tuhan? Banyak. Rob itu Allah loh. Tuhanmu Allah. Iya. Oke, Tuhanmu Allah. Oh iya. Jadi kalau Allahmu? Ya Allah yang Maha Esa. Yang menciptakan kau dan aku. Kapan hari Allah mau menciptakan aku? Kapan hari dia menciptakan aku? Ya nanti coba. Pasti nanti kau ngaku. Bahwasanya kamu hidup di dunia ini ada perjanjian dengan Allah. Ada perjanjian sama Allah? Iya. Kapan Allah mengaku dia Allah? Saya tanya, di mana ayat Allah mengaku Tuhan? Di surat Toha ayat 14. Innani itu mengaku sama siapa? Itu mengaku sama Musa. Ya, enggak. Di zaman Musa nggak ada Allah. Di zaman Musa nggak ada Allah. Loh, ada. Musa sana orang Yahudi. Orang Yahudi itu nggak manggil Tuhannya dengan nama Allah. Benar. Nih, itu surat Toha itu pengakuan Allah kepada Musa. Musa nggak nyebut Tuhannya itu Allah. Orang Yahudi sana, orang Israel sana nggak kenal apa itu Allah SWT. Mereka memanggilnya bukan Allah. Mereka itu bukan orang Arab. Nggak ada. Yang dipanggil Musa itu adalah Adonai. Elohim. Mereka nggak kenal Allah. Nggak ada itu. Jadi di mana kapan hari Allah mau mengaku Tuhan? Di abad ke-7 yang diperkenalkan sama Muhammad. Dalil. Toha itu siapa? Surat Toha. Surat Toha itu sama Musa. Sama Muhammad dong. Mana? Andalan Kalbi Parma surat Toha. Udah kebaca dari dulu itu. Ayo, Toha. Di mana ayatnya? Allah mau mengaku Tuhan kepada Muhammad. Jangan sama Musa. Bohong kau. Kalau ngaku dia kepada Musa itu dia nggak pernah bilang aku adalah Tuhan Allah, nggak ada. Jangan bohong bro. Ayo, unmute, Bung Deso, dalilnya. Mana Allah mau mengaku Tuhan sama Muhammad? Allah itu kan baru disembah di abad 7. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Musa itu nggak nyembah Allah. Orang Yahudi sana nggak nyembah Allah, Tuhan negeri Mekah. Googling dulu. Shalom Pak Rakyat. Halo, Pak Rakyat. Shalom. Gimana kabarnya Pak? Baik. Sudah nyembah Allah hari ini? Belum. Sembah dong. Gak ada harga dirinya itu Tuhan. Kagak ada yang nyembah jam segini. Gimana? Ada yang mau disampaikan Pak Rakyat? Iya, ini ada argumen gini. Nabi Muhammad itu kenapa wajahnya enggak bisa ada yang menunjukkan gambar? Tanyalah itu Wong Deso. Saya bisa jawab Pak. Saya bisa jawab. Mana bisa?
Nggak bisa digambarkan. Kan dia manusia, harusnya kan ada jejaknya ya, jejak rupanya seperti apa. Ada. Saya tunjukin ya. Mana ada, yang ada Yesus baru. Gede enggak? Ya, jadi saya jawab dari Bro Rakyat ya. Mungkin ini salah satu faktor alasan utama ya. Di hadis Ahmad 646 mungkin ya, karena saya baca di sini. Dari bapaknya ya, telah menceritakan, Rasulullah adalah kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisa lebat, merah matanya, janggutnya lebat, kulitnya putih, bercahaya, apabila berjalan condong ke depan, seakan berjalan di ketinggian. Apabila menoleh, beliau menoleh dengan seluruh badannya, kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya kasar. Mungkin ini alasannya. Mungkin ya. Bisa membantu nggak Pak Rakyat jawabannya? Iya, membantu. Jadi ini ada argumen lain gini. Nabi itu bukan dari Arab. Kenapa? Karena di saat dia umur 40 kan jadi nabi. Nah, kenapa kalau memang dia orang Arab, kenapa bisa nggak ngerti Arab kan gitu, buta huruf kan? Harusnya kalau kehidupan sehari-hari di Arab Saudi ya minimal dia bisa berbahasa Arab kan, atau nulis atau apa kan gitu. Salah Pak, kalau dia bisa berbicara belum tentu, kalau dia tidak bisa menulis belum tentu tidak bisa berbicara. Itu salah pemahaman. Ada keyakinan lain itu gini, bisa jadi ini bukan orang Arab gitu loh. Jadi kalau wajahnya ada digambarkan, bisa jadi ini bukan orang Arab, dia syiar, pendatang gitu kan. Enggak, dari Sirah pun dia dari Jazirah Arab Pak. Betul kok. Cuman kalau untuk alasannya kenapa tidak bisa digambar, saya tadi mengatakan bahwa mungkin dengan ciri-ciri ini tidak layak untuk digambar, kan gitu. Betul dong, kalau digambar kan serem, kan gitu. Mungkin Wong Deso mau jawab. Halo Wong, silakan Wong. Iya, itu coba kenapa Nabi itu nggak digambar? Nggak sesuai itu dengan apanya, karakter. Apa tuh? Oh, itu hadis yang menulis itu. Dari mana tadi hadisnya? Faslov? Hadis apa itu? Hadis Musnad Imam Ahmad 646. Masih banyak kok hadis terkait. Hadisnya sohih, palsu, toib. Isnad sohih, betul. Matanya besar. Kalanya gede. Diikuti sama diri. Kalau berjalan kayak ke Yesus depan. Di palang salib. Itu Nabi tadi. Itu tadi Nabi. Aduh, kayak dongeng ya. Enggak, semua agama kayak dongeng. Sekarang saya tanya, kenapa dia tidak bisa digambar? Saya tanya, Pak Rakyat nanya, kenapa tidak digambar? Ya nggak bisa digambarkan lah. Bukan nggak bisa, kenapa tidak digambar? Ya enggak. Mana bisa yang gambar Nabi Muhammad? Nggak ada yang bisa gambar. Oh, di sana tuh nggak ada yang bisa melukis waktu itu ya? Ya nggak bisa, karena dia dijaga kesuciannya. Untuk hadis terkait. Hubungannya apa? Orang suci. Tidak digambar loh. Orang suci, orang kudus semuanya digambar. Beda. Ada gambarnya. Orang kudus itu digambar semuanya. Itu ada. Enggak ada masalahnya itu. Tunggu. Apa tadi katanya? Coba Mbak gambar Nabi Muhammad kalau bisa. Tunggu bentar. Tadi kalau saya gambar Yesus bisa, Gu. Cepet. Bentar. Dijaga kesuciannya. Bentar. Iyalah. Jadi kalau digambar dia jadi nggak suci gitu? Bukan, memang nggak bisa digambar. Kayak Al-Quran. Sekarang saya tanya, Allah bisa digambar nggak? Mana bisa? Hah? Oke, saya tanya, Allah bisa digambar nggak? Kalau Allah Yesus bisa. Nggak, saya tanya Allah SWT bisa digambar nggak? Nggak bisa. Oh, berarti sama. Berarti Allah adalah Muhammad. Bisa. Berarti setara. Memang karena gini, kamu bisa digambar. Bentar, kamu bisa digambar. Ya kan? Allah tidak bisa digambar, Muhammad tidak bisa digambar. Apakah Allah dan Muhammad ini setara? Enggak setara. Loh, kenapa dua-duanya digambar?
Ya nggak bisa memang. Yang satu memang Allah sendiri nggak bergambar. Alasannya. Allah itu tuh melindungi kasihnya Muhammad itu. Melindungi kasihnya. Jadi kalau digambar langsung nggak terlindungi dengan kasihnya gitu. Ya coba gambar coba. Kalau gambar Yesus, aduh, nggak jelas ya. Ditanya apa? Entah kemana. Kasihnya lah, kesuciannya. Berarti begitu saya digambar, saya udah nggak suci ya. Ngeri. Jawabannya gitu kan? Karena kalau digambar tidak terjaga kesuciannya. Berarti setiap orang yang bisa digambar, ingat ya kalian semua ya, kalian semua nggak suci. Itu konsekuensi logisnya dong. Karena dia tidak digambar supaya terjaga kesuciannya. Aku ternoda, aku kotor di Oh ya, gue pingin biar terkesan tidak berbohong ya. 10 detik tak? 10 detik aja. Biar dikira kita berbohong, banyak hadis terkait ya. Seperti Ahmad 902 nih, ciri-ciri Nabi Baginda. Sama tuh. Ahmad 1067, nih kepalanya besar, matanya merah nih. Jadi banyak hadis terkait dan tidak ada yang doif, semua hasan. Hasan itu artinya baik ya teman-teman ya. Nih hadis terkait banyak sekali di sini. Kepalanya. Jadi tervalidasi ya teman-teman ya. Mutawatir gitu. Jawabannya kalau nggak bisa menjawab itu jangan dipaksakan. Karena nabi-nabi yang lain itu semua ada gambarnya. Ibrahim, Rasul itu ada. Musa. Tapi itu dia tadi konsekuensi logisnya, kalau digambar langsung hilang kesuciannya, berarti saya hilang kesucian saya begitu digambar. Ingat ya teman-teman yang di bawah, jangan pernah mengambil gambar kalian. Auto nggak suci kalian semua. Jadi jangan masuk SD, jangan masuk TK, jangan masuk PAUD. Nanti pasti minta gambar. Auto nggak suci kalian. Ingat ya. Gitu. Maifa, Store, halo. Halo teman-teman semuanya. Aduh, seru sekali nih pembahasannya. Selamat malam. Islam, ya selamat malam. Islam Kristen, bro. Saya Islam, Mbak. Oke, silakan kan. Baik, ini terkait dengan apa namanya tadi, kenapa Nabi Muhammad itu nggak bisa digambar kan gitu ya? Iya, itu pertanyaan dari Pak Rakyat. Silakan. Dan ini menarik sekali gitu kan, karena saya pernah pernah mendengar gitu. Saya juga maksudnya baru-baru belajar gitu kan. Nah jadi katanya gini Mbak gitu. Kenapa Nabi Muhammad itu nggak ada gambarnya gitu kan? Dan memang nggak boleh digambar gitu. Yang pertama, jawab saudara kita tadi untuk menjaga kesucian gitu ya. Nah, jadi di dalam Islam itu diajarkan kita seandainya begini. Pada dasarnya fitrah manusia itu ketika gini loh. Kita melihat sejarah-sejarah Nabi gitu kan. Kemudian bagaimana orang yang dulunya banyak menyembah patung gitu. Nah, ketika tatkala Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, kemudian beliau mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah saja kan gitu. Nah, sehingga kemudian dikala Nabi Muhammad ini telah diutus menjadi Rasul, kemudian menyampaikan agamanya, dan ketika itu terjadilah suatu yang sangat luar biasa bahwa Nabi Muhammad ini banyak mendapatkan pengikut kan gitu, banyak orang yang memeluk agama Islam. Nah, singkat ceritanya tatkala Nabi Muhammad itu wafat, maka kita masuk ke pertanyaan mengapa Nabi Muhammad itu tidak boleh digambar gitu kan. Nah, alasannya biar itu kalau nggak salah istilahnya namanya ghulu Kak, biar nggak adanya ghulu. Ghulu itu berlebihan mencintai seseorang. Nah, ketika seseorang berlebihan mencintai seseorang itu, maka dia akan menjadikan seseorang itu bagaikan Tuhan. Nah, yang sebelumnya misalnya gini, umat Islam ini menyembah kepada Allah, tapi karena saking cintanya Nabi Muhammad, kemudian
berlebihan cintanya sehingga yang disembah bukan Allah lagi, yang disembah itu Nabi Muhammad. Nah, itu alasannya mengapa Nabi Muhammad ini tidak boleh digambar gitu kan. Takutnya nanti karena banyak. Sebelum Nabi digambar pun, ya sebelum Nabi tidak digambar pun sudah banyak penyembahnya, Pak. Nah, justru itu Kak, karena penyembah siapa maksudnya Kak? Penyembah siapa maksudnya? Penyembah Muhammad. Yang menyembah Muhammad maksudnya sebelum Nabi Muhammad wafat ini siapa penyembah Nabi Muhammad? Pas bukakan dulu dalilnya yang dia mati itu banyak penyembahnya itu yang datang. Udah gue buka, tenang aja. Ini mantap kali Bang si Paslap ini, gila. Nah ini, jadi memang Muhammad itu udah disembah dari dulu. Dia dikira Allah. Makanya dia waktu mati itu 3 hari dia baru dikubur. Banyak pengikutnya itu jadi nggak percaya. Hah? Apakah dia mati? Nah itu, silakan. Mana. Coba lihat. Kita lihat ya. Hadis. Sohe ya. Sohi dong nih, Sohi. Jadi kan abang mengatakan bahwa sebelum pengikut Nabi Muhammad kan menyembahnya kepada Allah. Tapi ternyata Anda salah. Sebelum Nabi Muhammad meninggal, tidak ada yang menyembah Allah, tapi menyembah Muhammad. Gimana buktinya? Sahih Bukhari 3394. Kita baca ya. Derajat Sohi. Ini Arabnya, saya tidak bisa baca. Kita lihat. Ini ya. Ini sanadnya. Istri Nabi Aisyah bahwa ketika Rasulullah meninggal, ini panjang ya tak ya, Abu Bakar sedang berada di Sunuh. Ismail berkata, yakni sebuah perkampungan aliyah Madinah. Maka Umar tampil berdiri sambil berkata, demi Allah, Rasulullah tidaklah meninggal. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, selanjutnya Umar berkata, tidak ada perasaan pada diriku melainkan itu, dan pastilah akan membangkitkan beliau. Dan siapa yang mengatakannya bahwa beliau telah meninggal dunia, pasti Allah akan memotong tangan dan kaki mereka. Lalu Abu Bakar datang kemudian menyingkap penutup yang menutupi jasad Rasulullah dan menutupnya kembali. Tunggu. Barang siapa? Mana tadi? Belum ada, barang siapanya belum? Yang mengatakan Nabi meninggal, kupotong. Mana tadi? Nih, pasti Allah memotong tangan dan kaki mereka. Nah. Ini Umar yang bilang. Ya. Dan siapa yang mengatakan beliau meninggal dunia, pasti Allah memotong tangan dan kaki. Berarti mereka ini nggak percaya dia mati ya? Betul. Siapa yang bilang dia mati? Ya, alasannya nanti di bawah. Karena apa? Kita lihat. Lalu Abu Bakar datang kemudian menyingkap penutup yang menutupi jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menutupnya kembali. Abu Bakar berkata, demi bapak dan ibuku sungguh baik hidupmu dan ketika matimu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan baginda merasakan 2 kematian selamanya. Ini ada versi filmnya ada. Kemudian dia keluar dan berkata, wahai kaum yang sudah bersumpah setia, tenanglah. Ketika Abu Bakar berbicara, Umar duduk. Abu Bakar memuji Allah dan menyucikan lalu berkata, barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sekarang sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha hidup selamanya. Dan sekian panjang nih. Ternyata selama ini pengikut Muhammad tidak ada yang menyembah Allah, tapi menyembah siapa? Menyembah Muhammad. Tuh. Begini ya Mas ya, itu kan hadis ya. Muhammad itu Allah bagi mereka. Dan hadis itu ada tafsirannya Mas, tidak bisa kita menelan mentah-mentah begitu saja. Dan ada maksudnya, ada syarah hadisnya begitu. Kemudian adapun gini ya, saya pernah dengar gitu. Adapun penjelasan hadisnya, memang ketika Rasulullah wafat itu banyak orang yang shock, merasa seakan-akan tidak percaya. Seperti Umar yang dikatakan dalam hadis itu, ketika ada yang memiliki Rasulullah itu wafat, kemudian Umar itu datang. Jadi siapa yang mengatakan Rasulullah itu wafat, maka akan kupenggal kepalanya. Karena apa? Karena adanya shock, dia kaget gitu kan. Nah, sehingga keluarlah Abu Bakar seperti yang dijelaskan dalam hadis itu. Abu Bakar datang menenangkan. Makanya Abu Bakar mengatakan di situ, barang siapa yang menyembah Muhammad gitu kan, sesungguhnya Muhammad sekarang sudah mati, dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup selamanya tidak akan mati. Nah, kata menyembah Muhammad di situ bukan berarti sebelum Nabi Muhammad itu orang menyembah Nabi Muhammad, tidak begitu maksudnya. Jadi siapa yang disembah?
Ya, yang menyembah ya Allah. Itu kan dibilang Umat Islam menyembah Allah barang gitu. siapa yang menyembah Muhammad, berarti itu siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sekarang sudah mati. Itu. Nah, berarti jadi, ada penyembah Muhammad gini. gitu. Narasi itu kita lihat bagaimana Abu Bakar mengatakan seperti itu. Jadi kondisinya itu jadi ungkapan itu keluar dalam kondisi tertentu, Mbak. Nah, dalam kondisi tertentu. Kondisi apa? Jadi kondisi pada waktu itu ketika Rasulullah diumumkan wafat, maka adanya kondisi mereka terguncang karena nabi mereka yang mereka tuhankan itu ternyata bisa mati. Makanya di atas dibilang kan, siapa saja yang mengatakan nabi ini mati, ku penggal apanya tadi dipenggal paslap. Tangan dan kakinya. Nah itu. Makanya dia tidak dikuburkan itu 3 hari. Berharap apa? Ada di atasnya tadi, berharap Allah membangkitkannya kan? Membangkitkannya, betul. Iya. Ternyata apa? Nggak dibangkitkan. Allah mau nggak bisa apa-apa. Membangkitkan Nabi jadi nggak bisa. Apalagi kalian semua. Aduh, kalian ini gimana sih? Gini Mbak, jadi hadis itu tidak bisa kita maknai secara tekstual. Jadi itu ada hadisnya, ada penjelasannya gitu loh. Nah itu hadis kok. Hadis itu ada hadisnya. Itu hadis. Hadis berhadis. Dan hadisnya pun itu gini loh Mbak, terjemah itu tidak bisa kita pahami. Kita harus memahami bahasa Arabnya. Ya, udah. Kau pahami apa? Silakan pahami lah. Ya kan telah disebutkan tadi di situ loh. Iya, di situ dikatakan orang-orang yang nyembah Muhammad itu kalau mengatakan dia mati. Jadi si Umar ini ngira si Muhammad tuh lagi rebahan. Ya, makanya dibilang siapa aja yang bilang mati, berarti ada yang orang-orang yang bilang dia mati. Ya, si Umar bilang, sesungguhnya dia tuh nggak mati. Siapa aja yang bilang dia mati, ku penggal katanya itu tangannya. Iya, berarti betul. si Umar ini itu aja. Berarti si Umar kembali ini ke alasan mengira, saya tadi gini loh. Berarti si Umar ini mengira, berarti si Umar ini mengira Muhammad itu nggak bisa mati, karena mereka ini menganggap dia itu adalah Allah. Allah itu tidak bisa mati. Betul. Di selanjutnya dikatakan, bahkan ada penjelasan Qurannya, sesungguhnya kamu akan mati dan mereka pun akan mati. Lihat ya, Muhammad itu tidak lain kecuali hanyalah seorang Rasul yang sebagaimana telah berlalu Rasul sebelum dia. Berarti selama ini mereka tidak percaya bahwa Muhammad adalah seorang Rasul. Sampai Allah menegaskan bahwa Muhammad itu tidak kecuali hanya seorang Rasul. Penyembahnya banyak memang. Semua penyembah. Si Umar juga penyembah dia itu. Betul. Makanya dia marah. Iya, betul. Karena beberapa kali Muhammad menurunkan ayat untuk dia. Nah itu kalau ada kata-kata Rasul seperti Rasul-Rasul sebelumnya, berarti Rasul-Rasul sebelumnya kan ada gambarnya. Ada, ada semuanya ada. Tapi orang-orang kan enggak khawatir untuk menyembah Rasul-Rasul yang sebelumnya itu. Nah sekarang Nabi Muhammad ini kenapa enggak ada gambarnya, kan itu pertanyaannya. Nabi Ibrahim. Iya, kembali ke pertanyaan awal tadi Mbak, terakhir saya mau sampaikan mengapa Nabi Muhammad itu nggak ada gambarnya. Ya takutnya nanti kayak umat Nasrani atau Kristen gitu ya. Karena saking cintanya ke Nabi, kemudian Nabi itu digambar dan yang akhirnya menyembah Tuhan tapi jadi menyembah patung kan gitu. Jadi menyembah Yesus kan gitu. Kan lucu gitu. Yesus itu memang Tuhan. Yesus itu memang Tuhan. Yesus itu yang disalib itu apa gimana Kak? Nah, mau lari kau kan. Jadi Yesus itu hanya bukan sekedar nabi, dia juga Tuhan. Kenapa dia bisa digambar? Bukti. Ya, makanya kau pun bisa menunjukkan silsilahmu. Oh, ini loh dulu nenekku, ini dulu kakekku, ini dulu buyutku. Ada buktinya. Jadi kenapa Kristus itu bisa digambar? Karena dia memang benar-benar datang dalam rupa manusia. Keluarkan dulu ayatnya. Barang siapa yang tidak percaya dia datang sebagai manusia adalah antikris itu Faslo. Ya. Jadi kami itu gini yang bro. disalib itu Yesus apa gimana Kak? Sebentar. Sebelum jadi ikon pertama kali yang menggambar pertama kali itu adalah Rasul Lukas. Jadi setelah kematian Kristus baru digambarkan itu Yesus itu. Sebelum dia digambar, Kristus itu memang sudah disembah.
Jadi bukan karena dia digambar, makanya dia disembah, bukan. Dia memang sudah disembah. Kenapa? Karena dia Allah yang datang dalam rupa manusia. Wow. Itu. Berarti Loh kok wow sebelum... Ini. Dengar. Kau kan nggak punya Injil, nggak punya Taurat kan? Nggak punya kitab nabi-nabi, ya wajar ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai, ya Yesus Kristus ini adalah Allah. Datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat. Jadi untuk orang yang tidak percaya bahwa Allah itu datang dalam rupa manusia, itu adalah si penyesat. Ini kalau mau bicara Injil, tapi kalian kan nggak punya Injil, beriman terhadap tulisan Injil, tapi tidak tahu isi Injilnya apa. Gitu. Tapi pertanyaan saya gini Mbak loh, yang digambar itu, yang disalib itu memang betul-betul Yesus gitu apa gimana gitu kan? Iya dong. Kemanusiaannya itu yang bisa digambarkan. Makanya kalau ada pemfitnah yang mengatakan Yesus tidak disalib, itu adalah fitnah keji dari iblis. Hanya iblis yang memfitnah bahwa Yesus itu tidak disalib. Siapakah dia? Ya kau baca Quranmu sendiri. Kemudian Mbak, pas Yesus itu disalib, apakah dia secara sukarela atau terpaksa gitu? Karena dia mengaku Allah, makanya dia disalib. Wow. Karena dia mengaku Allah, makanya dia disalib gitu. Oh ya Mbak, tadi makanya, Mbak, ini seru nih. Sabar. Makanya untuk orang-orang yang nanya ya, sebelum Anda sama Ahmad Dedat yang sekarang sudah jadi Pertalite ya, sama Zakir Naik ya, ini adalah kebodohan untuk seorang yang kelasnya dokter. Tapi goblok sekali, asal dia tahu. Dia bertanya, di mana Yesus mengaku Allah? Di mana Yesus mengaku Tuhan? Justru penyaliban terjadi ketika dia memang mengaku Allah. Jadi biar kalian tahu apa yang menyebabkan Yesus itu disalib, padahal dia orang yang salih, yang taat terhadap Taurat dan tidak pernah berbuat dosa. Kenapa dia disalib? Karena dia Allah, mengaku Allah. Nah itu, dalam sosok manusia, dia mengaku Allah. Sehingga dia disalib. Jadi apakah sukarela atau apapun segala macam, itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Musa, Daniel, Daud dalam Mazmurnya, Yunus, terutama Yunus 3 hari mati ya. Yusuf, semua itu menubuatkan bahwa dia itu mati. Jadi kalau ada pemfitnah yang mengatakan Kristus itu yang telah datang sebagai manusia tidak disalib, itu adalah Saitoni Rojim. Ya, gitu Bang, maaf ya. Wow, jangan kebanyakan wow, kaget kalian, nggak pernah baca Injil sih ya, nggak punya Injil sih ya, wajar. Ya, kita buktikan perkataan Agatha ya. Jelas. Tetapi ini tentang pertemuan Yesus dengan imam-imam Farisi ya. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Tuh. Sehingga akhirnya itu apa? Ada terlalu banyak ya. Loh kok turun, Dek? Kok turun ya? Ada begitu banyak ayat ya. Dengan pengakuannya dia adalah Allah. Yang itu salah satunya. Lalu dia mengatakan, pergilah dosamu sudah diampuni. Itu juga orang Israel marah. Kenapa? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Kenapa dia yang datang dalam rupa manusia mengampuni dosa? Karena ada ayatnya, nanti keluarkan pasal. Di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Betul nggak? Ada dalilnya. Saya nggak omong kosong. Ya, ketika dia mengatakan, pergilah dosamu sudah diampuni. Itu adalah Allah. Lalu dia juga mengatakan, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Ini dia. Sebagai Allah, dia mengakui dia Allah. Aku mengutus malaikat-malaikat. Ini Allah. Dia mengutus rasul-rasul. Hanya Allah. Ya, ini hanya pekerjaan, hanya seorang Allah yang bisa. Hanya Allah lah yang bisa melakukan ini. Jadi, jangan ditanya di mana Yesus mengaku Allah. Banyak. Terlalu banyak. Oke. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini
anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tuh. Gitu. Sampai di bawahnya dia tuh mau dilempari lagi tuh. Kok menghujat Allah katanya. Kenapa? Orang Yahudi tuh bukan orang goblok gitu loh. Orang Yahudi tuh paham kali. Ketika dia mengaku sebagai anak manusia, berarti kok bukan manusia. Itu logikanya gitu. Saya nggak akan ngaku, halo Faslab, saya manusia. Nggak akan mungkin. Iyalah. Kenapa? Karena saya manusia. Iya. Tetapi kenapa Yesus mengaku sebagai anak manusia? Hanya Allah yang bisa mengaku itu. Ini adalah nubuatan Nabi Daniel. Tampak dalam awan-awan seorang seperti manusia. Penglihatan Nabi Daniel ini. Di dalam Daniel 7 ayat 14. Seperti itu. Silakan Pak Rakyat, mungkin ada yang mau ditanya. Nggak kejawab pertanyaanmu Pak Rakyat? Iya. Jadi gini, orang Islam banyak menghujat Yesus. Seperti orang Yahudi, sebetulnya mereka ini saudara harusnya. Harusnya dukung Israel, bukan dukung Palestina kan? Sama-sama antikris itu. Dukung yang Palestina. Nanti kalau Israelnya dibom, hancur, Masjid Al-Aqsa ikut hancur kan gitu. Sorry tak, tadi di Daniel 7 ayat 13. Ya, Daniel 7 ayat 13 14 itu. Nabi Isa itu ada gambarnya enggak ya? Isa, kitabnya aja sampai detik ini nggak diketemukan. Ada yang bisa nunjukkan Injil Isa? Nggak ada kan? Injilnya aja nggak ada, apalagi Isanya. Entah kemana Isanya. Saya pun bingung, Pak. Itulah mereka. Oke, ini ada Uchiha Itachi. Halo. Uchi. Alhamdulillah. Ahmad Dedat udah dibuat kaku karena hujat Tuhan Yesus. Iya. Tragis loh hidupnya ya. Dia ini kan stroke. Halo, Uchiha. Halo, Gan. Ini ya, Linda Huang ya. Kak, menghina-hina Islam apa nggak takut dituntut penistaan agama? Siapa yang menghina? Di mana saya menghina Islam? Linda Huang. Naik aja ke atas. Apa hinaan saya terhadap Islam? Bagian mana yang saya hina? Coba. Yang mana? Yang mana? Naik ke atas, naik ke atas. Nanti kalian kalau mau menuntut ke kantor polisi, apa hinaannya? Kak, aku kepencet. Oke, sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba. Linda Huang. Naik aja. Ya. Di mana saya menghina? Buktiin dong. Apa bagian mana yang menghina? Saya kan menjawab pertanyaan. Kok dikatakan menghina sih? Jangan seperti itu. Halo, Elis. Halo. Jangan di-mute, nggak keluar suaranya. Halo, Elis. Loh, si Uci ini tadi kenapa di atas dia nggak naik? Nggak ngomong. Lu udah di atas ngapain lu ngomong undang Zuma? Zuma udah mencret di sini. Dia sudah mengatakan Allahnya itu 99 sifat. Jadi Allahnya 99. Zuma itu udah membahas soal tes DNA ya. Ini lagi rame tes DNA.
Kenapa Pak Rakyat? Silakan. Tes DNA soal Habib itu kan. Saya khawatir kayak Ahok dulu, Kak. Halo Elis. Ini gimana sih nih ketua umum Agatha Fans Club tapi gambarnya Riva yang pakai Riva berboba pula itu. Coba kau tengok dulu tuh. WhatsApp. Ngeri kali tuh. Fotonya yang bener dong, woi. Gambar si Riva yang telanjang pula. Tadi ada juga itu. Siapa yang berani berani nggak kau lawan Riva Agatha? Nggak berani saya, nggak bisa saya terbuka gitu, nggak sanggup. Belum sanggup saya. Nih, ada yang mohon minta naikin ya. Sanggup. Mendem suaranya, mendem. Ada nggak? Masih mendem? Coba ngomong. Udah. Gue dari tadi ngomong. Silakan Abdul Qadir. Kemarin kok kabur tanpa bicara, sekarang kok mohon naik. Ada apa? Silakan. Kenapa kok mau mohon? Sabar ya, ini HP gua lagi OTW. Tolong Halo? sebutkan kuasa Tuhan Anda. Hah? Tolong sebutkan kuasa Tuhanmu. Apa sih? Ngomong apa? Lu yang jelas dong. Nggak dengar telingaku ini. Apa sih dia ngomong apa? Tolong tunjukkan kuasa Tuhanmu. Apa? Sebutkan. Tolong sebutkan kuasa Tuhanmu. Oh, bangkit dari kematian. Sekarang sebutkan kuasa Tuhanmu. Kenapa dia tidak bisa membangkitkan nabi kau? Apalah dulu? Satu dulu lah. Terlalu banyak kuasa Tuhan saya. Sebutkan dulu satu kuasa Tuhanmu. Apa yang bisa dilakukan Tuhanmu? Coba. Bisa. Minimal nge-mute dulu lah. Nge-mute dulu akunku ini satu. Coba. Kalau Tuhan saya sudah menunjukkan kuasanya 2000 tahun yang lalu. Ya, dengan cara bangkit dari kubur, dia membuktikan, dia mengalahkan kematian. Aduh. Lah, sekarang kuasa Allahmu itu dulu mana? Kuasa Allahmu itu. Sebutkan dulu satu. Setengah lah, setengah. Bisa membelah bulan. Mana dalilnya? Biarin pas lah, biar muntah darah dia. Mana dalilnya? Allah membelah bulan. Mana? Kapan hari dia membuktikan dia membelah bulan? Ada di hadis, cari aja. Loh, goblok. Agatha, aku punya mobil. Mana tunjukin. Cari aja. Aduh. Salam Amang Berry. Iya, salam. Ini jangan Guru dah, I miss you. I miss you too. I miss you ta. Lama tidak berkit-ket kita. Iya, aku kan udah pindah, Mang. Iya, itu background itu udah beda loh. Aku diusir sama Allah. Gara-gara itu adalah apa ya? Kuasa Allah. Gara-gara godain Sauda. Dikik. Iya, lu ngaco. Lu naik ke atas, cari aja di hadis. Udah mohon cuma mau menunjukkan kebotolanmu. Kau
nggak mau kupermalukan lebih lama, Abdul Qadir. Namamu Abdul Qadir. Mukamu ngambil-ngambil muka orang. Udah izin belum kau? Belah martabak bulan. Aduh, walah. Pak Rakyat tadi ada yang mau disampaikan, silakan. Orang Islam kalau mau naik itu datanya yang komplit, jangan mempermalukan Islam. Kelihatan dia enggak menguasai agamanya sendiri malahan kalau kayak gini kan. Ya mau gimana lagi lah. Juma junjungannya aja 2 kali hilaf, nggak punya data. Ngasih data ngaco. Bulannya 9 pada bumil. 9 bulan. Ya Gus, Islam Kristen Gus. Hah? Saya? Ya. Pengikut Kristus. Oh, di bawah dulu ya. Kita nyari ini dulu. Ini siapa suara ngorok tadi? Katanya tadi. Ya nggak siapa, aku salah dengar ya? Kayak ada tadi, kayak ada. Gitu. Iya, bapak itu tadi kan. Nih, naikkan saya host. Kita tengok dulu ya. Malaikat manro buka lagi farkir. Apa itu? Loh, kok belum ada sih? Supri. Ada nggak sih di tempat kalian si Supri? Nyangkut. Nyangkut. Kok bisa nyangkut? Jaringanku apa ya? Oke, kita naikkan yang lain. Iya, lucu banget gitu loh Pak Rakyat. Ada ini, dalilnya di mana? Cari aja sono. Ya kurang kerjaan gitu loh. Nggak bisa dapat hidayah orang-orang yang di luar Islam ya. Kalau caranya gitu. Dakwah yang seperti apa kan? Pakai emosi, pakai apa? Jadi panik, emosi dulu yang diutamakan. Ujungnya hasilnya nggak ada. Gitulah. Halo user. Ya halo. Ya Islam Kristen Pak. Kristen Kak. Mau nanya apa silakan. Enggak, mau dengar juga tadi paparan orang Islam itu. Di bawah aja ya Pak user ya. Kita aja yang nanganin. Udah banyak kali nih kita ya. Ya, tahan dulu nafsu oten-oten ya. Biar pagan dulu yang naik ya, gitu ya. Mau minta uang per puluhan? Astagfirullah. Janganlah gitu. Saya tuh nggak pernah minta per 10-an ya. Lagian per puluhan itu udah nggak berlaku sekarang. Yang ada itu jizyah. Tolong kalian bayar jizyah sama saya ya. Tiap malam itu saya menunggu masuk di roomnya Agatha ini menemukan orang Islam yang bisa merubah iman saya kan, supaya saya mendapat hidayah. Dan nemu saya. Belum ada Pak. Kayaknya gimana ya? Kalau dikatakan kita nunggu orang yang bisa mengubah iman kita, minimal satu kuasa Allah dulu dong dinyatakan. Membangkitkan nabinya. Itu nggak usah kita nunggu orang yang bisa dengan dalil-dalil ya. Bangkitkan aja Muhammad. Auto mu'alaf semua, auto murtad semua ini. Saya yang murtad pertama. Bisa nggak bangkitkan Muhammad dari kematian dan tidak mati lagi? Saya yang pertama sekali mu'alaf. Karena saya percaya kepada Kristus karena dia bangkit atas pemberitaan para rasul. Tuh, kalau dia tidak bangkit saya nggak percaya. Kan itu. Lu kira dia Yesus? Ya udah, Allah suruh bangkitkan Muhammad. Gitu. Auto mualaf saya.
Nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai dalil. Bangkit dari kematian ya, dan tidak mati lagi sama seperti Kristus. Makanya kenapa Rasul Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia sebelumnya tidak percaya. Sampai dicucukkan jarinya itu ke tangan yang bekas dipaku dan lambungnya Yesus. Setelah itu dia percaya. Gitu. Ayo dong. Gimana ini? Wah, ini Bang Juma nih. Pak Rakyat, mungkin Bang Juma bisa membuat kamu jadi mu'alaf ini. Halo. Halo, sahabat Bang Juma. Jangan di-mute, Bang. Halo. Halo, ini real ini ya. 43,5K pengikutnya. Silakan Bang Juma. Dibuka mute-nya, Bang. Ini Pak Rakyat Indonesia ini, tolong mu'alafkan dia. Dakwah dulu kau, dakwah dulu iman Islam. Silakan Bang Juma. Halo. Palsu kayaknya ini Pak Rakyat. Biasa Juma langsung teriak-teriak itu pakai tua. Suaraku ada nggak sih, Faslab? Jelas. Ini silakan sahabat Juma. Ini akun dia ini ya. Halo. Halo. Oh, ini palsu apa enggak? Enggak, ini 43.000. Banyak pengikutnya. Viewer pun langsung naik deh viewernya. Tadi saya baca berita 2030 itu Pangeran Arab itu bilang ada Eropa baru di Arab. Dia lagi bangun kota, dananya 6.600 triliun. Jadi hijab itu sudah dilepaskan semua itu. Jadi bebas. Itu yang kemarin itu kan ini ateis katanya kan, kebanyakan ateis kan di Arab sana. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Ini boleh nanya-nanya nih. Ya, silakan. Nih kebetulan saya nih Islam dari lahir. Maksudnya orang tua saya nih Islam. Cuman saya nih kurang anu lah. Jadi saya nanya-nanya anu lah, Kristen. Ya Kristen ini ya. Ya kan? Ya Bang, Kristen. Ini mau saya tanya-tanya masalah Kristen juga nih. Apa namanya itu? Kecing bentar ya. Tuhannya Kristen ini yang mana ya? Allah Tritunggal. Allah. Ya, yang maksudnya Allah Tritunggal nih satu bukan Allah, Yesus. Satu Allah bukan dengan firman dan roh. Yesus? Yesus itu firman. Firman Allah. Tuhannya Kristennya itu Bang. Allah Yesus Subhanahu wa Ta'ala. Silakan PPJ, butuh mainan katanya PPJ. Ya begitu Bang Budi ya. Tuhannya Kristen itu adalah Yesus Subhanahu wa Ta'ala. Yang firmannya banyak kita lihat di Al-Quran. Ntar lo. Apa tadi itu? Yesus Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis di mana tuh Bang? Di Al-Quran. Mana pula di Al-Quran ada? Abang mau tahu nggak di mana di Al-Quran itu menuliskan Yesus tuh dengan kata-kata yang samar? Yesus tak salah sih kalau saya pernah nanya-nanya lah. Nggak ada Yesus di Al-Quran. Nggak ada Bang. Dia itu siapa Bang? Di Al-Quran kalau ada ayat-ayat di Al-Quran yang berkata dia. Siapa itu Bang? Merujuk kepada siapa? Dia. Tak tahu saya Bang, saya kurang paham. Tapi yang jelas Yesus tak ada di Al-Quran.
Itulah dia Bang. Yesus mau dibongkar, putar balik pun tak ada Bang. Disamarkan di dalam Al-Quran sebagai kata dia. Karena kalau kami kan itu 3 orang. Kalau setahu saya Bang ya, Bang. Oke Bang. Abangku, kalau setahu saya sih Bang, di orang Islam itu setahu saya lah, yang saya tahu lah. Orang Islam itu katanya najis lah katanya. Yesus itu ada di Al-Quran. Tak ada Bang. Jadi tak usah lah mengada-ngada ada Bang. Tak usah lah. Itu Bang. Itu adalah. Tak usah lah mengada-ngada, tak ada lah. Saya cuma bertanya, emat Tuhannya Kristen yang mana? Itu Bang. Itu Bang. Dia itu. Siapa? Di Al-Quran itu dia itu Yesus. Mana pula ada? Tak ada. Bukakan di kitab Abang ya lah. Coba lihat lagi. Ini Al-Hadid ayat 3 bukan? Dia yang di awan-awan tuh. Semuanya dia tuh Yesus, ngarah saya. Karena di ayatnya mirip kan kalau di Bible tuh jadi aku. Bang. Tuh, Bang. Bang, sebentar oh, Bang. Abangku. Jadi ada 2 ayat ya. Al-Baqarah 210 dan Al-Hadid ayat 3. Ini Yesus nih. Abang. Ini membuktikan nubuat Yesus nih, Bang. Iya, pembuktian omongan Yesus nih, yang Abang bilang nih. Iya, ini pembuktian Yesus. Iya, Bang. Ini lu ngapain sih teriak-teriak jejeritan, itu dalil tuh baca. Dari 4.200 agama dan 3.000 Tuhan di muka bumi ini, cuma Yesus yang berkata bahwa dialah yang Alfa dan Omega, yang sesuai dengan Al-Quran. Abang, ini kalau Abang nggak pernah ngaku gitu. Abang, kalau Abang ngambil di Al-Quran, Bang, ini nubuat, ini kalau bukan, ini nubuat Yesus nih. Budi, itu baca itu di layar besar banget itu Quran. Al-Hadid ayat 3 kau baca. Teriak-teriak kau tengok handphonemu. Kau tengok dulu. Ada Yesus di situ. Itu coba baca. Tidak ada Yesus di situ. Baca dulu. Baca kamu baca. Kamu nggak buta huruf kan? Dialah. Itu dialah. Mana ada Yesus? Itu coba baca dulu. Tidak ada Yesus. Maha Akhir, Maha Zahir, dan Maha Batin. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha PPJ, bentar. Saya baca yang benar ya. Firman-Nya. Oke, saya baca ya. Bentar PPJ. Ini saya bacakan ya Budi ya, dengar ya. Dialah yang awal. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zohir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segalanya. Ini Al-Hadid ayat 3. Ini firman Allah. Allah berkata demikian kepada Muhammad. Siapa yang ditunjukkan, dia yang awal dan yang akhir, itu adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Wahyu 1 ayat 17. Ini kok di-mute terus? Ini sih orang bertanya lain. Kalau ini, yang saya paham ayat ini, ya Kak ya, saya terangkan dulu. Yang saya paham ayat ini nubuat Yesus. Nubuat Yesus? Tapi enggak? Mana? Nubuat Yesus yang mengatakan gini, kan ada nubuat Yesus tuh, waspadalah kepada serigala yang berbulu domba. Itu ayat buat Muhammad itu Bang. Iya, serigala yang ini kan Abang kan ngambil ayat ini, Abang kenanya serigala berbulu domba, kok masuk ke Islam? Serigala. Ini dulu ini dia. Iya, serigala berbulu domba namanya, kok masuk ke Al-Quran? Tak masuk akal. Islam bisa fokus nggak sih? Nyamar, jangan nyamar jadi domba. Islam ini bisa nggak kau baca ini? Jadi domba. Islam, kau bisa dengar nggak sih omongan orang? Ini. Islam. Serigala berbulu domba. Oto, goblok kali ya, nggak pernah nyambung. Disuruh baca dulu kok lari kok sana sini. Bisa nggak sih kalian ini? Sebetulnya dia kan mau tanya Yesus. Norak banget, aku baru mau nanya ya. Kalau itu adalah firman Allah, kenapa Allah menunjuk dia? Itu loh. Serigala ke sana ke sini kau.
foto, fokus dong. Kau kayak ngomong sama binatang gitu, nggak nyambung gitu loh. Ngomong sama manusia fokus dong. Tapi Tanggepin gini saya. Agatha, kamu harus tahu Agatha, kalau nama Budi itu memang kurang cerdas karena dia di sekolah sering disebut kan, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, jadi susah, nggak bisa jelas-jelas. Padahal dia di sekolah dipanggil terus, cuma ya nggak pinter-pinter. Susah banget, nggak bisa nanggepin orang. Lari dia ke sana ke sini. Di Al-Quran tuh kata-kata yang paling menakutkan itu nggak paling, tapi ada beberapa. Yang satu tuh alif lam mim, yang satu kata dia. Dia sama alif lam mim tuh menakutkan tuh kalau diuraikan. Terlalu banyak pun kata dia itu. Ya malam Mbak. Tolong Pak Supri, jangan emosi dulu Pak Supri. Pak Supri, jaringan udah bagus belum? Ya bagus, bagus. Mana 20.000 saya mana? Ya oke. Katanya mau ngasih 20.000. Mana? Ya yang apa itu Bang? Oh kemarin malam nggak jadi 20.000 gimana? Yang apa itu? Oh itu. Apa itu pertanyaannya? Udah lupa deh. Oh ya. Nabi Muhammad pernah jadi penyembah berhala nggak? Oh tentang itu ya. Ini ya. Kita kabeh ya. Nabi Muhammad pernah kafir nggak? Apa? Nabi Muhammad. Ya tentang yang kata itu tadi kan ini, waspadalah terhadap domba serigala menyebar sebagai domba yang mengatasnamakan nama Yesus. Nabi Muhammad kemarin kau bilang pernah kafir. Kemana kau coba? Oh, aku tangkap kau nanti Nabi Muhammad kau bilang pernah kafir. Siapakah yang mengaku-ngaku menyamar sebagai Yesus? Siapakah itu yang mengaku menyamar sebagai Yesus? Sinyalnya agak masalah. Mari kita lihat ayatnya. Sinyalnya masalah. Yesus menampakkan diri pada Paulus. Yesus menampakkan diri di Pulau Patmos. Nah, sebelum Yesus terangkat ke langit, dia sendiri sudah berpesan, waspadalah terhadap penyesat, pembina segini, yang mengaku-ngaku sebagai Ya. Tahu nggak Pak itu dari mana asalnya? Adalah terhadap serigala berbulu domba. Iya. Penyesat itu dari gurun pasir dan dari dalam bilik. Siapa yang dari gurun pasir dan dari bilik? Oke. Itu. Oke. Tahu? Nah itu ayat lanjutannya. Jadi yang penyesat itu yang ada di gurun pasir sana. Nah penyesat itu dari dalam bilik kotak. Siapa tuh? Tuh ya Pak ya. Lanjutin dulu bacanya. Kalau kamu mau tahu siapa penyesat itu yang dari gurun pasir sana. Tunjukkan ayatnya Pak Slap. Bener kan? Lihat di sana ada Mesias katanya. Lihat di sana ada Mesias. Ini ya, si kepo ya, auto follow. Lu udah lagi cari pengikut ya. Agatha sedegar banget, mau dong. Kau kira kau nabi? Setiap kau tergerak hatimu menginginkan wanita langsung ada untuk kau. Jadi nabi dulu. Tentu saja Ukhti Agatha harus mengetahui bahwa nanti Rasulullah di surga itu akan dinikahkan kepada istri Firaun dan juga Bunda Maria. Bunda Maria. Ngeri ya. Geli gua. Nah, ini ya. Jadi apabila dia berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun. Siapa nih? Ayo. Jangan kamu pergi ke situ. Lalu lihat dia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Nah ini si penyesat yang dimaksud Yesus. Jelas ya. Jadi emang menjijikkan ya. Kalau nanti di sorga gimana tadi PPJ? Tentunya segala yang
haram di dunia akan menjadi halal di surga nanti, dan keutamaan dari baginda Rasulullah SAW, dia di surga nanti akan dinikahkan dengan istri Firaun dan Bunda Maria, ibunya Yesus. Gila ya. Anak Rasul ibu Rasul sebelumnya pun mau diewong. Wow. Ya, tidak masalah ya, saudari Kusta. Itu adalah keutamaan dari baginda Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Letak masalahnya di mana sih? Ada dasarnya nggak aku ngomong kayak gini, PPJ? Jangan asal cuap-cuap bebek kau. Antum asil kebenaran-kebenaran Islam. Kalau nggak ada dalil jangan sembiringin. Ini pasti pagan ini. Halo Gan. Halo Gan. Halo. Halo Gan. Pagan. Apa ganteng? Bukan, pagan. Betul, untuk penyembah-penyembah berhala di luar dari Kristen itu kita sebut Gan, pagan. Kak Agatha. Yes. Aku mau respon Kak Agatha dong buat lagunya Sal Priadi. Apa tuh, kayak gimana? Jadi lagu Sal Priadi ini lagi booming banget sekarang. Nanti yang Bunga Matahari, Kak. Yang cerita tentang surganya Muslim itu. Kayak gimana tuh, coba? Oh, Kak Agatha belum dengar. Kak Agatha harus dengar. Oke, pokoknya boleh, judulnya boleh. Bunga Matahari Sal Priadi. Jadi lagu tersebut tuh bercerita tentang seseorang yang pasangannya tuh meninggal duluan, lalu pasangannya tuh selalu bertanya keadaan di sana seperti apa, apakah kamu tidak sakit-sakit lagi? Mirip gurunda kita dong, yang apakah ditinggal kamu menjadi duluan oleh istrinya. Yang ini mungkinkah? Ya itu. betul, mungkinkah? Apakah ini lagu buat gurunda kita Zuma? Gak tahu. Itu lagunya Islam banget itu. Jadi maksud aku di lagu tersebut ini benar-benar lagi viral banget. Kenapa? Karena kan ada kata-kata apakah benar di sana ada air yang menjadi susu. Terus apakah benar? Coba. Ini dong, apa setelin dong? Penasaran aku loh. Ada yang bisa setelin nggak? Aku cuma satu ini. Soalnya itu lagi booming banget, Kak. Jadi ada booming bangetnya tuh kenapa? Karena dia menceritakan surganya tuh yang baik-baiknya doang. Aku kira bunga matahari tuh kayak gini. Bunga matahari sangat cantik. Bukan. Terus gimana? Coba dicari. Mekar di waktu pagi. Itu lagu si Meme loh, Upin Ipin. Bukan, Kakak. Bukan. Jadi itu viral banget. Jadi di lagu tersebut tuh kayak ada seseorang yang bertanya sama yang udah meninggal gimana rasanya di surga, terus dibantah sama beberapa ustadz, katanya teh gini, bagaimana kita bisa bertanya, kan kita belum bisa di surga, kita lagi disiksa kubur. Itu satu. Surga. Coba Paslap, mungkin lu punya 2 akun, judulnya apa Bang tadi? Paslap, coba dengerin Bang Paslap, kayaknya Kak Agatha harus tahu lagu ini biar jadi bahan obrolan. Apa judulnya? Bunga Matahari Sal Priadi. Seriusan aku nggak tahu. Lagi viral banget, Kak. Jadi muslim ini kalau denger lagu ini teh terharu, nangis gitu-gitu. Karena katanya lagu ini tuh sesuai dengan isi surganya Al-Qur'an gitu katanya. Oh, ini Gala Bunga Matahari. Betul. Tapi dia jadi dia Saifuddin. Jadi dia misalnya menulis gini, Kak, apakah benar ada air yang terasa susu, tapi nggak ditulis ada air yang terasa kamar. Coba Paslap, nyanyiin. Kaget pula aku baru tahu aku. Itu apa? Surga seperti sungai susu. Terus bercanda. Jadi gini. Jadi ada orang pasangannya meninggal. Lalu dia tuh lewat lagu ini tuh bertanya apakah benar ke yang meninggalnya, apakah benar di surga itu ada air berubah menjadi susu.
lagi cross check ya kan. Iya. Lalu apakah benar badanmu tak sakit-sakit lagi? Apakah benar kamu menjadi muda lagi? Lalu apakah benar dia suka bercanda? Gitu, Kak. Ini kenapa nggak ada? Apakah benar di sana tegang 70 tahun? Kenapa nggak ada gitu? Maksud aku tuh yang gitu-gitunya nggak ada, Kak. Yang gitu-gitunya nggak ada, licik banget. Iya, apakah benar kalian berjejer 72 siap digauli gitu dong? Iya. Jadi ada yang komen gini, Kak. Apakah benar jadi bidadari montok? Terus yang air jadi kamernya nggak disebut juga, licik nggak, Kak? Iya betul. Ya udah lu bikin lah nanti versi barunya. Nah, jadi maksud aku gini, Kak. Nah, nanti gini kan lu cowok, nih yang cewek-cewek di bawah ya bikin lagu ya. Nah, cowoknya kalau udah mati nanti ceweknya bikin lagu. Apakah benar kau 70 tahun tegak terus? Apakah kau benar disajikan bidadari gitu? Tiba-tiba Kak, tiba-tiba di lagu tersebut ada yang komen Ustadz. Tahu nggak Kakak bilang apa? Dia bilang gini, kok bisa dia nanya seseorang padahal belum kiamat, kan lagi disiksa kubur. Parah nggak, Kak? Jadi nggak, Kak? Jadi kan dia lagi bertanya sama pacarnya yang udah meninggal, gimana surga tuh. Tapi kan dia belum ke surga, lagi disiksa kubur. Iya, harusnya nanya sisa kubur dulu ya. Betul, karena belum kiamat, kan dia masih hidup. Harusnya apakah waktu dikubur kau ditanya man robuka man nabiyuka gitu dong. Betul, Kak Agatha, ini Kak Agatha memang harus denger banget. Betul, seperti itu, harus ada man robuka dulu, belum surga, betul nggak, Kak? Iya dong, apakah tanganmu mengaku kau pernah ngobek-ngobek apa? Apakah kakimu pernah kan ditanyain, katanya semuanya tangan yang akan mengakui semuanya. Betul, bahkan ada kan ke neraka dulu ya, Kak, bener nggak, Kak? Oh iya dong, harusnya iya, itu. Makanya apakah benar kau kepanasan? Apakah benar kau lagi melewati rambut dibelah 7 gitu dong harusnya. Iya betul, Kak. Jadi itu rame banget. Jadi yang ustadznya tuh gak suka karena hal itu tuh tidak sesuai Quran. Tapi yang Kristen juga kocak. Jadi yang Kristen juga pada komennya gitu. Kenapa nggak masukin hal-hal yang itu kamar, permaisuri. Terus kan kamu sama pacar kamu nggak akan ketemu juga, bakal disajiin 72 permaisuri kan, Kak. Nah jadi nggak seindah lagu itu gitu. Iya, ini pada Paduka Rudal di bawah ini lagi menunggu-nunggu itu kunci jawaban itu loh di bawah. Kak, tapi ironisnya yang muslimnya pada ngefans sama lagu itu, aneh, Kak. Aneh nggak sih? Jadi kalau Kakak lihat, kalau dengar lagu itu pada nangis mereka, Kak. Lihat deh, pada nangis, Kak, sumpah. Aku GJ banget. Itu dia kayaknya nge-spillnya dikit-dikit mungkin. Pakai bahasa tumbuhan lagi tadi katanya. Iya, apaan sih bahasa tumbuhan? Yang saya tahu tuh pakai mungkin iya dong. Kan Alkoso saya 70 ya. Faslab. Alkoso saya berapa sih? Oh, ada ya? Alkoso saya berapa Faslab? Apa kata-katanya gimana? Yang jadi pohon. Oh, Alkoso 30. Masuk sih itu, masuk. Masuk ya, Kak. Itu lagi rame banget, Kak Agatha harus tahu lagu itu, Kak. Nanti dah aku ini. Ini ada Pak Saifuddin, silakan Pak Saifuddin. Silakan. Ya, salam. Luar biasa. Agatha jagoan kita. Loh? Kok sok tahu ini Pak Saifuddin ini dong, saya ini receh-recehan remah-remah rangginang. Enggak apa-apa, tapi pelan tapi pasti untuk ngantam mereka itu. Walaupun kita tukang ecer, tapi mengerikan bagi mereka itu. Biar mereka tersungkur dan malu, nanti menyesal. Apalagi makin kesini ini mereka makin bingung,
polemik-polemik yang ada antar mereka sendiri. Biarkan mereka yang meruntuhkan kerajaannya, meruntuhkan ajarannya sendiri. Itu luar biasa. Saya walaupun dari jauh terus memantau mereka, melihat bagaimana mereka itu sangat menghinakan keyakinannya sendiri. Akan datang suatu zaman, kata Nabi itu, ini ramalan yang saya suka dari ramalan dia, walaupun ramalannya, walaupun dia bukan peramal, bukan seorang nabi yang bernubuat, tapi kata-katanya itu membuat saya yakin bahwa apa yang dia ucapkan sendiri, dia yang kena. Satu, akan datang suatu zaman di mana Islam tinggal nama. Ya, namanya Saifuddin Ibrahim ternyata hanya nama doang. Dia sudah jadi pendeta, sudah jadi penginjil, jadi gembala, jadi nabi. Pak Saifuddin ini bukan Islam. Saya Kristen, Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Kak Agatha ini Ibrahim. Kak Agatha ini Pak ini Bapak Saifuddin terkenal, Kak. Oh, terkenal. Jadi Maaf, Murtadin ya, Kak. Ya Pak ya, Murtadin ya, Pak. Sorry. Seriusan. Serius. Pak Saifuddin ini bukan Islam. Murtadin. Saya terima Yesus 2006. Saya mengajar di pesantren besar di Indramayu. Saya punya murid 11.000, guru 800, karyawan 3.000. Jadi besar sekali dulu. Nah, makanya saya terima Yesus karena kerusuhan Mei 98 saya sudah nggak ikut lagi agama itu. Peledakan di Bali, Amrozi, Imam Samudra, saya sudah tidak mau lagi dengan keyakinan itu, Agatha. Saya ikut kamu dan seliweran wajah kamu di channel-channel di YouTube. Kamu ketik aja Pendeta Saifuddin Ibrahim atau Panglima Kristus, itu channel saya bom dari jauh, dari Amerika ini. Kalau saya kembali ke Indonesia, pasti 10 tahun. 3 tim polisi datang ke Amerika untuk menjemput saya. Saya nggak mau. Mereka menjanjikan uang, menjadikan macam-macam kalau saya kembali. Kenapa memang kok pakai dicariin, ada apa emang? Karena murtad? Kamu tahu saja, saya masuk penjara 1 tahun, saya divonis 4 tahun. Tetapi karena di dalam penjara saya menginjil dan 200 Muslim terima Yesus dalam penjara, saya dikeluarkan cepat. Saya hanya 1 tahun 4 bulan. Mestinya 4 tahun karena vonisnya. Jadi begitu, Agatha. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa di penjara? Kan saya dianggap penistaan agama. Nanti ketik aja di kata Saifuddin Ibrahim, nanti cari beritanya, nah rame sudah. Nah sekarang saya sudah 2 tahun di Amerika. Pak Saifuddin, boleh saya kenalin ke Kak Agatha? Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan video tadi. Tidak perlu banyak orang untuk mengubah dunia. Kekuatan deskriptif dari sebuah tujuan jahat akan membingungkan pikiran. Kengerian yang ditimbulkan oleh kebencian, betapa tidak berdayanya kita ketika pertahanan diri ditaklukkan. Jika budak kebencian dan ketakutan dapat mengubah dunia dengan kekerasan, seberapa besar dunia dapat diubah oleh kasih? Tujuan kita adalah tujuan tertinggi, saudara. Kekuatan kasih tidak ada bandingnya. Tetapi siapa yang akan hidup
dan mati untuk perjuangan tersebut. Sampai kita bertindak, kita hanyalah potensi. Ketika kita mengasihi, kita menunjukkan kuasa penebusan dosa. Hidup saatnya bagi orang-orang yang tertidur untuk diaktifkan dengan tindakan kasih dan belas kasihan yang ekstrim. Ketika kasih dibangunkan, gerbang neraka diserang. Ketika kasih menyembunyikan wajahnya, dunia ini menjadi tempat yang sangat berbahaya. Dunia kita berteriak dalam kesedihan yang ekstrim, yang dapat diredakan dengan kasih yang ekstrim, yang hanya dapat diredakan dengan kasih yang ekstrim. Alkitab berkata, berbicaralah dan bertindaklah sebagai orang yang akan diadili menurut hukum Allah yang memerdekakan manusia. Sebab Allah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tidak mengenal belas kasihan, tetapi belas kasihan lebih kuat daripada hukuman. Tertulis di Yakobus 2 ayat 12 sampai 13. Kita tidak boleh lupa bahwa musuh terbesar dari kejahatan adalah kebaikan, dan bahwa keadilan harus ditempa oleh belas kasihan. Buat saudara-saudara gereja YouTube, nggak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar, saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas ya, seperti apa yang tadi saya katakan di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Karena itu adalah salah satu meresponi apa yang telah kita buat di konten-konten gereja YouTube. Ketika saudara menulis Tuhan Yesus baik, itu sangat mulia bagi kami karena saudara telah meresponi, menonton sampai habis video ini. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.